Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali. Baik, teman-teman mahasiswa, di sini saya akan menyampaikan alur perkuliahan sistem pemerintahan desa dan pembangunan politik. Ini saya sampaikan di awal perkuliahan karena kita harus mengetahui seperti apa alur perkuliahan kita yang akan kita laksanakan dalam satu semester ini. Nah, kebetulan di semester genap atau di semester 6 ya, semester genap tahun 2021 ini, saya menyampaikan mata kuliah sistem pemerintahan desa dan pembangunan politik. Untuk tim teachingnya, saya bersama Pak Haji Damai untuk di pembangunan politik, dan untuk di sistem pemerintahan desa, saya sendiri yang akan menyampaikan dari awal semester sampai akhir semester. Nah, aktivitas perkuliahan semester 6 genap 2021. Yang pertama, metode perkuliahan masih melaksanakan kuliah daring atau online. Nah, kebijakan ini masih kita jalankan karena memang masa pandemi masih berlangsung dan belum ada kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan kuliah secara luring atau kuliah tatap muka begitu ya. Dan untuk kasus pandemi COVID-19 di Kota Tasikmalaya ini masih grafiknya itu masih di angka ataupun masih di level yang tinggi begitu. Jadi kita harus melaksanakan kuliah tatap muka. Namun ada beberapa perkuliahan yang memang sifatnya praktikum ya, dan itu susah untuk dilaksanakan daring, harus dilaksanakan secara tatap muka, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Baik, yang selanjutnya perkuliahan daring dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Nah, untuk poin yang kedua ini, maksudnya perkuliahan daring dengan cara langsung itu kita melaksanakan teleconference atau video conference gitu ya, dengan menggunakan aplikasi baik Zoom ataupun Google Meeting ya. Dan untuk tidak langsung ini kita akan, ataupun saya di sini sebagai tim teaching akan membuat video yang berisikan materi-materi kuliah gitu ya, baik itu sistem pemerintahan desa ataupun pembangunan politik. Jadi teman-teman bisa mengupload ataupun streaming ya di beberapa platform media sosial. Saya rencana akan menggunakan platform YouTube untuk memberikan ataupun untuk menyampaikan materi-materi perkuliahan ya. Baik, yang selanjutnya aktivitas perkuliahan atau penyampaian informasi akan disampaikan di Google Classroom. Jadi seperti jadwal ataupun seperti halnya penyampaian tugas, absensi ataupun tanya jawab ya, itu akan disampaikan di Google Classroom, dan teman-teman silahkan untuk mengaksesnya, untuk membuka akun dan berpartisipasi di dalam Google Classroom. Dan untuk link sudah saya sampaikan kepada ketua kelas kemarin ya. Dan teman-teman bisa beraktivitas kapanpun di Google Classroom ini, mau ada pertanyaan, mau ada diskusi, ataupun ada hal-hal yang perlu disampaikan dalam atau selama perkuliahan berjalan. Nah, untuk media tatap muka online menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meeting ya, nanti kita akan buatkan jadwalnya, dan untuk pengelolaannya bisa oleh pengajar itu sendiri ataupun oleh mahasiswa ya. Jadi mahasiswa nanti akan membuat jadwal kuliah di aplikasi Zoom atau Google Meeting. Silakan Anda membuat jadwalnya dan silakan Anda menjadi adminnya. Yang selanjutnya membuat kelompok untuk melaksanakan tugas UTS ataupun UAS. Jadi kelompok
membuat kelompok ya, biasa kelompoknya dibagi 7 kelompok. Nanti di bawah akan saya sampaikan lagi tentang mekanisme tugas kelompok ya. Baik teman-teman, yang selanjutnya alur perkuliahan sistem pemerintahan desa. Nah, ini perlu saya sampaikan agar kita bisa memahami alur, step, ataupun langkah-langkah dalam melaksanakan perkuliahan sistem pemerintahan desa. Jadi, apa saja yang harus kita ketahui, harus kita pahami, dan harus kita persiapkan. Persiapkan apanya? Persiapkan bahan-bahannya. Jadi, teman-teman bisa mulai mencari buku, mencari literatur, mencari jurnal, mencari artikel ya, mencari bahan-bahan bacaan agar teman-teman bisa mengikuti perkuliahan sistem pemerintahan desa ini. Nah, yang pertama, mahasiswa memahami definisi, arti, makna, dan kedudukan desa. Yang selanjutnya, mahasiswa memahami sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi desa atau pemerintahan desa diselenggarakan dengan pendekatan sistem. Artinya dilaksanakan tidak serampangan atau tidak seenaknya saja kepala desa gitu melaksanakan pemerintahannya, tapi ada pendekatan sistem yang harus kita pahami agar penyelenggaraan pemerintahan desa itu bisa sebagaimana mestinya, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan atau aturan perundang-undangan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya mahasiswa memahami organisasi, manajemen, dan kepemimpinan desa. Jadi di desa itu ada organisasi yang mewadahinya, ada manajemen juga yang dijalankan, dan kepemimpinan sebagai ujung tombak ataupun sebagai pembuat keputusan atau kebijakan yang ada di pemerintahan desa. Nah, alur yang selanjutnya mahasiswa memahami potensi desa. Jadi seiring perkembangan otonomi desa ini banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali dan dimanfaatkan oleh pemerintahan desa gitu ya. Nah, tentu Anda yang berkiprah di pemerintahan desa tahu dan bisa memahami atau bisa mengetahui berapa potensi yang bisa digali oleh pemerintah desa, dan potensi tersebut tentu akan memberikan keuntungan untuk masyarakat desa, untuk pemerintah desa, dan keuntungan tersebut tentu akan meningkatkan potensi ataupun meningkatkan kemampuan ekonomi pemerintah dan masyarakat desa. Nah, yang selanjutnya mahasiswa memahami kebijakan publik pada tingkat desa. Jadi setelah kita memahami tentang desa, memahami tentang organisasi, perencanaan, manajemen, terus memahami potensi desa, kesemuanya itu akan dikelola atau ditransformasikan dalam bentuk kebijakan ya. Jadi buat apa kita menggali potensi desa, menggali atau memahami organisasi dan manajemen desa, tapi tidak punya kebijakan publik yang ada di desa seperti itu. Nah, jadi itu alur perkuliahan sistem pemerintahan desa. Baik, untuk yang selanjutnya tugas perkuliahan sistem pemerintahan desa ya. Nah, yang pertama tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini membuat jurnal. Kelompok dibagi menjadi 7 kelompok, masing-masing anggota kelompok terdiri dari kelas pagi dan kelas siang. Jadi satu kelompok itu di dalamnya ada kelas pagi dan kelas siang. Silahkan dicampur ya, di random lah seperti itu. Yang kedua, pengumpulan tugas kelompok dikerjakan mulai dari awal semester dan dikumpulkan pada saat melaksanakan UAS atau ujian akhir semester. Nah, di sini yang ketiga ada tema jurnal. Silakan untuk masing-masing kelompok dipilih saja secara acak, secara random ya. Nah, untuk tema jurnal yang pertama tentang pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, penerapan good governance di desa. Yang ketiga, penguatan kelembagaan desa. Yang keempat, badan usaha milik desa. Yang kelima, partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa. Yang keenam, pemilihan umum kepala desa. Yang ketujuh, pelayanan publik oleh pemerintah desa. Nah, jadi ini tema-tema jurnal yang akan
yang akan menjadi bahan tugas ya. Silahkan kalau mau ada judul lain, ini kan tema ya. Tema itu bisa melahirkan beberapa judul gitu ya. Nah, jadi silahkan kelompok Anda gitu ya, pilih salah satu dari ketujuh tema jurnal ini. Yang selanjutnya, tugas individu disampaikan di Google Classroom atau dalam video materi. Nanti ada tugas individu ya. Biasanya tugas individu itu ya silahkan Anda mengajukan bahan diskusi atau pertanyaan ataupun sanggahan, ataupun bahkan mungkin Anda bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan teman Anda, misalkan seperti itu. Silahkan nanti disampaikan di Google Classroom. Kita akan buka diskusi di sana, baik secara tidak langsung ataupun secara langsung gitu ya. Baik teman-teman, selanjutnya alur perkuliahan pembangunan politik. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep pembangunan politik. Nah, jadi kita tahu bahwa ada konsep yang kita pelajari di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik itu tentang pembangunan politik dan politik pembangunan. Jelas beda secara konsep maupun secara definisi gitu ya. Yang selanjutnya, mahasiswa memahami pelaksanaan demokrasi dan partisipasi politik. Nanti kita akan bahas dan kita akan diskusikan bagaimana pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dan pelaksanaan demokrasi yang ada di negara-negara yang lainnya gitu. Yang tentunya yang menganut sistem demokrasi. Kalau yang tidak menganut sistem demokrasi, kita nanti akan coba telaah apa sih perbedaan negara yang menganut demokrasi dan negara yang tidak menganut demokrasi ya. Atau negara yang menganut demokrasi hybrid gitu ya. Ada demokrasi campuran tuh ya. Nanti kita akan sampaikan di pertengahan materi atau di penyampaian materi. Baik, yang selanjutnya mahasiswa memahami birokrasi dan politik. Jadi birokrasi dan politik ini memang dua dimensi yang berbeda, namun dalam praktiknya itu bisa jadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Banyak aktivitas atau kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ya, di mana birokrasi ini seharusnya sebagai sebuah entitas atau sebagai sebuah lembaga yang terpisah dari aktivitas politik praktis gitu. Namun pada praktiknya birokrasi ini menjadi bagian atau menjadi alat, menjadi mesin politik dalam memperebutkan kekuasaan kan, seperti itu. Nah, ini tentu akan sangat menarik untuk kita bahas dan untuk kita diskusikan. Nah, baik teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan dalam video penyampaian materi ini ya. Kita barusan mengulas atau tadi saya sampaikan ataupun saya ulas tentang alur perkuliahan ataupun materi sistem pemerintahan desa dan pembangunan politik. Oke, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.